Di tengah bergulirnya kasus video syur Gisel dan MYD, terungkap fakta yang mengejutkan. MYD alias Nobu yang menjalani wajib lapor pada hari Senin tanggal 11 Januari tanpa didampingi Gisel yang notabene sama-sama menjalani wajib lapor 2 kali dalam seminggu di hari yang sama, Senin dan Kamis, kepada awak media. Ia mengakui komunikasinya dengan Gisel sudah putus. Entah sejak kapan hal itu terjadi, MYD pun tak berani mengungkapnya. Hal mengejutkan lainnya yang diungkap Nobu adalah efek dari skandal video syur 19 detiknya dengan Gisel mengakibatkan ayahnya jatuh sakit. Lantas, seperti apa kondisi ayah Nobu pasca ditangani medis? Seperti apa dukungan dari keluarga terhadap Nobu dalam menjalani proses hukumnya saat ini? Apa pula dampak skandal video syur terhadap kehidupan pribadi dan karir Gisel sebagai artis? Benarkah Gisel sudah mendapat sanksi sosial akibat hujatan yang muncul dari netizen? Sejauh mana Gisel mampu bertahan menghadapi hujatan netizen saat menjalani proses hukum kasus video syur? Seperti apa pula telisik pakar hukum atas tidak ditahannya Gisel dan MYD dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Skandal video syur Gisel dengan MYD alias Nobu dijerat dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara hingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Berujung tak ditahannya Gisel dan MYD pasca keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun oleh penyidik, keduanya menjalani wajib lapor 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis. Keputusan penyidik tersebut tampaknya di luar ekspektasi netizen. Tetapi, menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, penyidik punya alasan sendiri dalam pertimbangannya untuk menentukan apakah seseorang ditahan atau tidak. Untuk Gisel dan MYD, alasan utama keduanya adalah bersedia kooperatif dengan penyidik untuk melewati berbagai proses hukum yang akan dijalani. Pertimbangan kedua adalah karena Gisel memiliki anak yang masih berusia 4 tahun yang perlu bimbingan dari Gisel. Menepati janjinya untuk kooperatif, pada hari Senin tanggal 11 Januari, MYD alias Nobu mendatangi Polda Metro Jaya untuk wajib lapor, tapi tidak tampak ia ditemani Gisel yang juga hari itu seharusnya menjalani wajib lapor. Kehadiran saya hari ini untuk memenuhi panggilan yang seharusnya tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Namun saya berhalangan hadir bertepatan dengan kedatangan GMC dari luar kota kemarin setelah menghabiskan waktu sama Mas Gading sama papanya. Jadi untuk karena itu sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, saya datang hari ini untuk memenuhi panggilan. Apa yang kita nyatakan oleh penyidik sehingga diambil satu kesimpulan bahwa tidak perlu dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, itu saudari dia berdasarkan kemanusiaan. Anaknya yang bersangkutan ini masih umur 4 tahun lebih, perlu bimbingan daripada orang tua, khususnya ibunya itu. Sehingga dilakukan penahanan. Pandemi. Bang Nobu mungkin hari ini menjalani wajib lapor, Bang? Iya, mau jalani wajib lapor. Iya, kita habis jalani wajib lapor hari ini. Dan memang kita kooperatif aja. Dan saya di sini juga
cuma ditemani sama saudara Dani. Untuk itunya saya nggak tahu pasti ya. Yang pasti ikutin prosesnya, wajib lapor setiap Senin Kamis. Sama-sama menjalani wajib lapor 2 kali dalam seminggu di hari yang sama. Netizen tentu berharap pada hari Senin tanggal 11 Januari, Gisel dan Nobu mendatangi Polda Metro Jaya secara bersama. Tetapi kenyataannya justru berbeda. Nobu hadir sendiri. Ketika ditanya tidak melakukan wajib lapor bersama Gisel, jawaban mengejutkan terungkap dari Nobu. Diakui Nobu, komunikasi dirinya dengan Gisel sudah putus. Entah sejak kapan komunikasi itu terputus begitu saja. Apakah sebelum video syur ini terungkap? Atau setelah polisi mengungkap nama keduanya sebagai pemeran video syur 19 detik? Ataukah pasca keduanya ditetapkan sebagai tersangka skandal video syur tersebut? Atau saat Gisel dan Gading bercerai? Kenapa nggak barengan sama Kak Gisel, Bang? Enggak. Siapa dia? Persiapannya gimana, Bang? Sampai berapa? Dijadwalkan sama dengan Gisel. Pak? Kalau tidak dijadwalkan sama. Kalau itu saya nggak tahu, karena memang kita sendiri-sendiri aja. Untuk sampai sekarang nggak ada ya. Yang pasti minta dukungan, doa dari teman-teman semua biar saya bisa lewati proses-proses ini dengan baik. Selain komunikasi Gisel dengan MYD alias Nobu yang terputus, diakui Nobu, efek skandal video syur 19 detik tersebut menyebabkan ayahandanya jatuh sakit. Namun setelah ditangani medis dengan baik, kondisi sang ayah pun sudah membaik. Nobu pun mengaku mendapat dukungan dari keluarga agar bisa menghadapi proses hukum kasus ini dengan tegar dan lancar. Dampaknya ya, mungkin dampak saya merasa waktu-waktu pekerjaan saya mungkin lebih ketunda ya, yang tadinya harus saya penuhi, di mana itu saya sebagai desain arsitektur mempunyai beberapa yang harus saya jalani, tapi sekarang harus saya tunda dulu untuk proses ini. Kondisi ayah gimana? Kondisi ayah sekarang udah lebih mendingan ya, puji Tuhan. Sakit apa, Mas? Kalau kemarin masuk angin, terus mual-mual ya. Keluarga sendiri ya, keluarga tetap support dari jauh, selalu ingetin, jaga kesehatan. Kontak sama keluarga berarti? Tetap telepon. Terungkap kabar putusnya komunikasi antara Gisel dan Nobu dan juga efek terhadap keluarga Nobu. Benarkah skandal video syur 19 detik juga berdampak negatif terhadap karir Gisel di dunia hiburan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari, ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Kabar Gisel sudah tidak menjalin komunikasi dengan Nobu pasca ditetapkan sebagai tersangka bisa jadi babak baru hubungan Gisel dan Nobu dalam pusaran kasus video syur 19 detik. Sementara dalam proses hukum kasus tersebut, babak baru mereka jalani. Sebab meski Gisel dan Nobu alias MYD tidak ditahan, namun keduanya menjalani wajib lapor 2 kali seminggu, hari Senin dan Kamis. Tetapi atas tidak ditahannya Gisel dan Nobu, di mana keduanya dijerat dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, seperti apa pakar hukum menanggapi keputusan penyidik yang tidak menahan Gisel dan MYD?
Benarkah alasan memiliki anak kecil menjadi satu-satunya pertimbangan legal penyidik? Atau ada pertimbangan lainnya yang lebih penting berdasarkan undang-undang yang berlaku? Kenapa Giselle tidak ditahan padahal ancaman hukumannya sampai 12 tahun? Berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang tersangka, itu memang hak dan kewenangan penyidik. Penyidik banyak memiliki alasan, memiliki kriteria apakah seorang tersangka ini harus ditahan dan memang harus dilepas tapi wajib lapor seperti GA gitu ya. Jadi dalam pasal 21 ayat 1 alasannya sebagai berikut. Kenapa seorang tersangka itu bisa ditahan? Karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, merusak ataupun melarikan diri dan ataupun melakukan tindak pidana yang sama. Seperti itu. Jadi itulah alasan penyidik untuk menahan seseorang. Mungkin dalam kasus Giselle, polisi tidak melihat itu. Polisi sangat mengapresiasi karena Giselle maupun MYD mereka dua-duanya kooperatif. Jadi kapanpun dia dipanggil dan dia selalu hadir dan juga dia menjawab setiap pertanyaan penyidik. Berkaitan dengan alasan pihak kepolisian karena GA memiliki anak kecil ya, itu merupakan memang pertimbangan, bagian dari pertimbangan penyidik gitu loh. Bagaimana agar GA ini tidak perlu ditahan. Tapi yang pasti pertimbangan utama adalah masalah kooperatif daripada GA sendiri. Keputusan penyidik yang tidak menahan Giselle dan Nobu mendapat respon pro kontra dari kalangan netizen. Bagaimanapun, kasus video syur 19 detik Giselle dan MYD banyak menyedot perhatian publik Indonesia, bahkan sampai menjadi berita pada beberapa koran beken di luar negeri. Karena itu, selain Giselle akan menerima dampak hukum dari kasus tersebut, ia pun tentu akan menerima dampak secara sosial, terutama berkaitan dengan karirnya di panggung hiburan Indonesia. Lantas sejauh mana efek kasus video syur 19 detik Giselle MYD terhadap karir keartisannya? Benarkah karir keartisan Giselle akan tamat begitu ia divonis bersalah? Atau justru masih ada kesempatan kedua bagi Giselle untuk kembali bangkit sebagai artis? Kita melihat masyarakat kita tuh orangnya gampang pelupa. Dan yang pasti lagi gampang memaafkan. Artinya apakah dia akan merujuk enggak? Persoalannya dia perempuan, ini yang lebih berat sebetulnya, agak sedikit lebih berat ketimbang katakanlah kasus Ariel. Kalau Giselle ini ya hukuman masyarakat itu paling cuma sebentar. Dia masih bisa bertahan, apalagi untuk Giselle itu kebetulan dia memiliki keunikan tersendiri. Itu saya bilang dia akan lebih bisa bertahan. Bagaimana dia merawat karirnya setelah kasus ini gitu loh. Apakah misalnya gini, apakah dia tampil lebih terbuka atau lebih tertutup? Biasanya pasti akan lebih tertutup. Kita bicara industri ya, terutama industri hiburan atau industri televisi kan. Kadang-kadang yang katakanlah antagonis saat ini kan kita anggaplah dia sekarang ini antagonis nih kan ya, itu justru diterima dengan baik oleh televisi. Kemudian masyarakat dengan mudah melupakannya. Stasiun televisi akan melihat apakah demand terhadap dia itu masih tinggi atau misalnya penolakan itu begitu kerasnya. Misalnya ada ancaman misalnya siapa yang akan masih memakai GA sebagai bintangnya, kita akan boikot televisinya. Televisinya juga akan mikir-mikir. Apapun dampak kasus video syur 19 detik terhadap karir keartisan Giselle di panggung hiburan Indonesia, benarkah Giselle sudah lebih dahulu diadili oleh berbagai hujatan netizen di sosial media? Benarkah ada dampak bagi Giselle akibat hujatan netizen tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Dampak negatif dari kasus video syur 19 detik terhadap karir keartisan Giselle masih akan teruji sejalannya waktu. Tetapi, gempuran yang paling hebat terhadap Giselle di tengah ia menghadapi berbagai proses hukum adalah hujatan netizen di sosial media terhadap pribadinya yang memberi sanksi sosial tersendiri bagi Giselle. Menurut keterangan psikolog, dampak dari kerasnya hujatan netizen terhadap Giselle terkait kasus video syur 19 detik pasca Giselle dan MYD ditetapkan sebagai tersangka bisa berefek pada munculnya tekanan secara psikologis. Benarkah tekanan itu juga bisa merembet ke Gempi, sahabatnya, keluarganya, dan pasangan Giselle saat ini? Kita harus lihat dampaknya pada orang yang bersangkutan, dalam hal ini yang sedang kita bicarakan dan menjadi topik nasional, yaitu Mbak GA ya, dan keluarganya, termasuk juga anaknya dan teman-temannya, dan juga mungkin pasangannya pada saat itu. Tentu saja menimbulkan suatu tekanan yang luar biasa. Di tengah ancaman tekanan secara psikologis terhadap Giselle dan orang-orang terdekatnya, mengingat status Giselle sebagai selebriti yang sudah terbiasa menghadapi berbagai kritikan pedas dari haters, benarkah Giselle akan mampu menghindar dari tekanan psikologis akibat hujatan netizen tersebut? Benarkah lantaran terbiasa mengendalikan emosi dalam kasus yang membelitnya selama ini, membuat Giselle terbiasa mengedepankan rasionalitas dan mengesampingkan perasaan dalam menghadapi masalah seberat apapun? Setiap individu itu memiliki kapasitas intelektual, emosional, sosial yang tercakup di dalam sebuah karakter kepribadian yang khas ya. Apapun profesinya itu ditandai oleh kualitas kepribadian ini. Nah, apabila kita kembalikan lagi kepada Mbak GA ya, kenapa yang bersangkutan bisa kuat menghadapi segala macam tekanan, lalu kemudian juga masih bisa melakukan segala pekerjaannya ya. Nah, untuk itu harus ada pemeriksaan psikologis terhadap yang bersangkutan ya, untuk bisa menjawab. Tetapi umumnya memang profil public figure itu biasanya sudah biasa untuk mengendalikan emosi, mengesampingkan pikiran dan perasaan yang setiap hari mungkin sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, tetapi harus bekerja untuk kepentingan tuntutan, mungkin ada kontrak, mungkin ada show atau performance yang harus dilakukan. Nah, biasanya artis itu memang punya jam terbang tersendiri ya, yang memang mereka sudah ditempa dan terlatih untuk mengesampingkan masalah pribadi, lalu kemudian lebih mendahulukan kepentingan yang memang harus dilakukan. Kemudian juga mungkin yang juga harus kita pertimbangkan adalah bahwa ada kebutuhan ekonomi dan mungkin memang harus melakukan berbagai hal-hal yang memang harus dilakukan itu untuk kelangsungan hidup dan kelangsungan karir. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.